Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carmila Mauduto. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 856322967. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil laporan kegiatan praktikum bimbingan modul 3 kegiatan praktikum 1 jenis-jenis makanan. Tujuan kegiatan ini adalah mengenal berbagai jenis makanan berdasarkan kandungan gizinya. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Karbohidrat terdapat pada nasi, roti, jagung, dan kentang sebagai sumber energi utama. Protein terdapat pada telur, daging, tahu, dan tempe untuk membangun serta memperbaiki jaringan tubuh. Dan lemak terdapat pada minyak, kacang, mentega, dan ikan sebagai sumber energi cadangan. Vitamin dan mineral terdapat pada sayur, buah untuk menjaga daya tahan tubuh. Kegiatan ini saya memahami bahwa makanan yang baik harus beragam dan seimbang agar tubuh mendapatkan gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh sehat. Modul 3 ini kegiatan praktikum 2 yaitu uji makanan atau yang biasa kita sebut uji karbohidrat dan lemak. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui kandungan zat makanan dengan cara uji sederhana. Dalam teori praktikum ini, uji karbohidrat biasanya menggunakan larutan Benedict atau Lugol. Jika larutannya berubah warna menjadi warna merah bata, berarti makanan tersebut mengandung karbohidrat. Sedangkan uji lemak dilakukan dengan kertas buram atau tisu putih. Jika setelah diolesi makanan muncul noda transparan, artinya makanan tersebut mengandung lemak. Dari hasil pengamatan, setiap jenis makanan memiliki zat gizi yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kandungan makanan agar dapat memilih makanan sehat dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Modul 4, kegiatan praktikum 2. Gerak pada kegiatan praktikum 2 ini kita akan bicara tentang gerak. Pada kegiatan ini tujuannya adalah memahami hubungan antara gaya dan gerak. Gerak berarti posisi suatu benda terhadap titik acuan dalam waktu tertentu. Sedangkan gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, berhenti, atau berubah arah. Misalnya, saat kita mendorong kursi berpindah karena adanya gaya dorongan. Begitu juga bola yang dilempar ke udara akan bergerak karena adanya gaya lempar dan berhenti karena gaya gravitasi. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa tanpa gaya benda tidak akan bergerak. Dan besar kecil gaya akan mempengaruhi kecepatan gerak benda. Gaya dan gerak sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari seperti berjalan, mengendarai sepeda, dan bermain bola. Modul 6, kegiatan praktikum 1, jenis dan bentuk gelombang. Tujuan kegiatan ini adalah memahami pengertian gelombang dan bentuknya. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu tempat ke tempat lain dan membawa energi tanpa memindahkan zatnya.
Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang pada air atau tali. Kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya searah. Gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi di udara. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh penerapan gelombang seperti gelombang suara, gelombang radio, dan gelombang cahaya. Gelombang membantu manusia dalam mengkomunikasikan dan berbagai teknologi modern. Praktikum mandiri pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dalam praktikum mandiri ini, saya memilih topik tanaman kacang hijau. Tujuannya adalah mengamati proses pertumbuhan biji menjadi kecambah serta pengaruh cahaya dan air terhadap pertumbuhannya. Secara teori, biji kacang hijau yang mendapat cukup air dan cahaya akan tumbuh lebih cepat. Biji yang ditempatkan di tempat gelap tetap tumbuh, tetapi batangnya lebih panjang dan lemak karena mencari cahaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti air, cahaya, dan udara. Praktikum ini membantu saya memahami bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Dari setiap kegiatan praktikum bimbingan mandiri yang telah saya jelaskan, saya memperoleh banyak pengetahuan baru tentang zat makanan, gaya dan gerak, gelombang, serta pertumbuhan makhluk hidup. Namun, melalui pembelajaran dan pemahaman teori, saya dapat mengetahui bahwa ilmu sains sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan dalam berbagai hal. Demikian penjelasan saya mengenai laporan kegiatan praktikum. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor yang telah membimbing proses pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.